Selamat siang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan studi perencanaan wilayah dan kota yang berfokus pada identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Fokus utama studi ini adalah menganalisis bagaimana proses transformasi, pertumbuhan, serta kesesuaian tata ruang kota yang terjadi saat ini. Pertama, kita perlu memahami dua bentuk dasar perkembangan kota. Ada pertumbuhan atau growth yang sifatnya kuantitatif atau ekspansi ukuran fisik tanpa mengubah struktur internal. Namun yang menjadi sorotan kami adalah transformasi, yaitu perubahan terus-menerus pada fungsi dan struktur internal kawasan demi meningkatkan efisiensi. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Doxiadis tahun 1968. Transformasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui 4 tahapan evolusi. Pertama, penetrasi. Masuknya fungsi baru ke kawasan yang masih homogen atau masih seragam. Yang kedua, invasi, yaitu adalah fungsi baru mulai menyerbu lebih intensif namun belum mendominasi. Kemudian dominasi, fungsi baru mulai menguasai dan menggantikan karakter kawasan lama. Dan yang terakhir adalah suksesi, atau pergantian total fungsi lama menjadi baru, menandakan transformasi telah selesai. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena sering terjadi ketidaksesuaian antara pembangunan masyarakat dengan rencana tata ruang kota pemerintah. Transformasi yang tidak terkendali ini menimbulkan dampak negatif multidimensi, baik sosial, budaya, ekologi, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi penataan guna lahan agar efisiensi dan manfaat sosial dapat tercapai. Kemudian dalam studi ini kami membedakan dua istilah kunci. Guna lahan atau land use adalah fungsi dominan atau rencana zoning yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kegiatan atau activity adalah aktivitas nyata atau apa yang sebenarnya terjadi di lapangan pada persil lahan tersebut. Kemudian klasifikasi kegiatan, untuk mempermudah survei, kami mengklasifikasikan kegiatan pemanfaatan lahan ke dalam 5 kategori utama, yaitu perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau dan lindung, serta kawasan campuran. Kemudian tujuan dan sasaran survei. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengkaji tingkat kesesuaian antara rencana guna lahan dengan kondisi aktual. Sasaran spesifiknya meliputi identifikasi guna lahan existing, melihat variasi kegiatan dalam satu lahan, serta menangkap karakteristik kegiatan yang sedang berkembang di lapangan. Kemudian, lingkup dan keluaran kegiatan. Studi ini dilaksanakan di Kota Bandung, yang terbagi dalam 6 wilayah pengembangan dalam 1 semester. Luasan akhirnya adalah 1 laporan komprehensif yang siap digunakan sebagai basis data untuk proses perencanaan kota tahap selanjutnya. Kemudian, metodologi, kami dimulai dengan tahap persiapan. Kami merumuskan isu strategis transformasi, mengidentifikasi kebutuhan data, spasial atau non-spasial, mendesain metode sampling, hingga menyiapkan perangkat survei seperti peta dan kuesioner agar pengambilan data presisi. Kemudian untuk tahap eksekusi, selanjutnya kami mencakup pelaksanaan survei lapangan, pengolahan atau kompilasi dan cleaning data, visualisasi dalam bentuk peta atau grafik, hingga interpretasi awal secara deskriptif untuk melihat pola yang ditemukan. Untuk manajemen kegiatan, kami memastikan manajemen kegiatan yang ketat, meliputi pembentukan struktur tim, pengurusan administrasi atau perizinan, estimasi budgeting, serta timeline pencarian data yang disiplin. Terima kasih, demikian pemaparan kerangka studi kami. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan terima kasih.